Oke, selamat malam. Selanjutnya saya akan melanjutkan sesi ke video 6, yaitu latihan. Tadi sebelumnya di video 5 saya sudah menjelaskan bahwa include iostream, include string ini adalah library untuk operasi ya. Jadi kalau iostreamnya untuk input output dan stringnya ini untuk kelas string ya, seperti itu. Kemudian using space std atau standar ini sama, sudah saya jelaskan juga tadi di depan. Yang mana untuk menggunakan standar untuk menghindari penulisan std di depan coding ya. Kemudian di sini ada kelas. Jadi ini adalah sebuah deklarasi dari kelas, dan mahasiswa ini adalah deklarasi dari si kelasnya. Kemudian statusnya di sini, status dari kelasnya adalah public. Jadi si kelas mahasiswa ini bisa diakses ya oleh siapapun dan bisa dilihat siapapun. Kemudian ada string nama, string name, kemudian string jurusan. Ini adalah untuk menyimpan nama mahasiswa, NIM mahasiswa, dan jurusan si mahasiswanya. Kemudian berikutnya ada konstruktor untuk menginisialisasi objek mahasiswa. Ini ya konstruktornya. Kemudian di sini konstruktor untuk mengatur nama, mengatur name, kemudian sama mengatur jurusan. Kemudian berikutnya ada metode untuk mengkonversi data mahasiswa menjadi string. Di sini ada, dan ini adalah coding yang digunakan untuk mengembalikan si representasi stringnya. Di sini ada return tanda kutip /n tanda kutip plus nama, name, dan jurusan. Kemudian ada kelas database. Nah, kelas di base ya. Ini adalah mendefinisikan kelas dari database untuk manajemen database seperti itu. Dan ini publiknya statusnya adalah public, yang mana bisa dilihat oleh siapapun seperti itu. Kemudian ada if stream in out dan off stream out dan string file name. Jadi if stream in itu adalah stream untuk membaca dari file, sedangkan stream outnya ini adalah stream untuk menulis ke file, berarti keluar ya. Kemudian untuk string file name ini adalah nama file untuk database. Kemudian berikutnya ada konstruktor untuk menginisialisasi database dengan nama file, yang kemudian di bawahnya ini untuk mengatur nama filenya sendiri. Kemudian berikutnya ada void save. Nah, void save ini adalah metode untuk menyimpan data mahasiswa ke dalam file. Jadi di sini udah jelas ya, save berarti menyimpan ya. Kemudian ini ada si out data ya, out berarti out ya, keluar gitu kan ya. Kemudian ada database out open. Ini untuk membuka file dalam mode append maksudnya itu menambahkan data di akhir file seperti itu. Kemudian untuk yang database out stringify ini menyimpan representasi string dari mahasiswa ke file seperti itu. Sedangkan untuk di base out close ini adalah untuk menutup file setelah penulisan. Nih. Void show all. Nah, ini adalah sebuah metode. Jadi untuk menampilkan semua data dari file ya, maksudnya seperti itu ya. Kemudian Kemudian ini adalah coding untuk membuka file dalam mode baca ya maksudnya. Kemudian ini adalah menyimpan data sementara variabelnya. Kemudian in index ini adalah indeks untuk penomoran. Kemudian while ini adalah untuk membaca data file hingga akhir ya. Nah, ini adalah coding untuk membaca data hingga akhir. Kemudian di sini ada di base in nama, in name, in jurusan. Ini untuk membaca nama, baca name, kemudian baca jurusan. Kemudian di sini ada si out index. Ini adalah untuk menampilkan si indeksnya, dan kemudian di sini ada nama, ini untuk menampilkan nama, ini name, dan ini untuk menampilkan jurusan nanti di codingnya setelah kita compile. Kemudian
di base in close. Nah, ini adalah coding digunakan untuk menutup file setelah pembacaan. Kemudian main ini adalah gate-nya ya. Jadi ini adalah gate-nya. Jadi main dari si programnya. Kemudian ini adalah apa ya namanya ya, coding untuk membuat objek si database dengan nama file txt ya. Jadi filenya adalah txt, jadi nanti kita bisa membaca di file txt nya. Jadi saat codingnya kita compile, nanti dia juga akan keluar di txt nya. Nah, ini ada database soal, ini adalah untuk menampilkan seluruh data yang ada di file, seperti itu. Kemudian ada ini adalah input apa namanya, data mahasiswa atau user dari si penggunanya, seperti itu. Jadi di sini ada si out, masukkan data mahasiswa. Nah, ini nanti kita gunakan untuk menambahkan ya. Jadi menambahkan di situ ada nama, name, jurusan. Nanti waktu kita compile kita bisa memasukkan nama, name, dan jurusan. Dan nanti setelah kita menginput data si mahasiswa itu, nanti akan masuk juga ke data si txt ini. Jadi di datanya akan bertambah. Seperti itu. Nanti kita akan coba compile ya setelah penjelasan ini. Kemudian berikutnya ada mahasiswa, data mahasiswa, nama, NIM, dan jurusan. Ini maksudnya untuk membuat objek mahasiswa dengan data yang dimasukkan. Kemudian berikutnya ini ada database save. Jadi ini adalah untuk menyimpan data mahasiswa ke dalam database atau sebuah file, seperti itu maksudnya. Kemudian berikutnya ada tampilkan seluruh data di database. Jadi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data di database setelah penambahan. Jadi setelah penambahan kita tambahkan tadi di sini di apa ya, di ininya, di terminalnya. Nanti ini untuk menampilkan setelah penambahan. Jadi kalau ini enggak ada, nanti nggak bisa tampil di txt-nya ya, seperti itu. Dan return ini untuk menandakan bahwa program selesai, seperti itu. Oke, berikut kita coba compile ya dari si coding ini. Coba kita jalankan. Nah, ini ya, ini sebelumnya sudah ada data yang dimasukkan. Jadi dia akan tambah. Nah, di sini data txt-nya sudah ada 4 ya. Jadi Mamat, Planakan, Mami, Dinda di sini. Nah, coba kita tambahkan lagi di sini ya. Masukkan data, misalnya siapa ya? Agus misalnya lah ya. Agus, kemudian NIM-nya sekarang aja lah ini nih. Kemudian jurusannya misalnya apa ya? Teknik mesin lah ya. Teknik mesin. Oke. Nah, setelah kita enter, di sini Agus bertambah di sini. Nah, teknik. Nah, di sini juga bertambah nih. Di file txt-nya, data txt, database-nya akan bertambah juga bahwa di sini Agus, NIM-nya ini, kemudian kenapa cuman teknik ya? Teknik harusnya sih, oh iya karena ada spasi ya, jadi harus teknik pemesinan, seperti itu. Ya, ini sudah bisa dibilang berhasil lah ya. Mungkin sekian sih ya dari video 6 ya, video ke-6. Berikutnya kita akan masuk ke video 7 ya. Mungkin saya stop dulu sih ini supaya enggak